Setelah mendengar ini, Elsa bertepuk tangan dengan keras. Elsa berkata, "Kamu harus menulis drama, Bibi Diandra. Suruh Viana bertindak untukmu juga. Jika kamu berdua memutuskan untuk bergabung dengan industri hiburan, kamu akan segera menguasainya." Wajah Diandra memerah karena marah karena ejekan Elsa. Dia berteriak, "Apakah saya salah? Kamu melihat ayahmu berjalan mendekat. Itu sebabnya kamu sengaja memprovokasi Viana untuk memercikkan susu padamu? Itu adalah rencanamu selama ini." Elsa mengangkat dagunya sambil berkata, "Apakah kamu melihat mata di belakangku? Berpikirlah sebelum kamu berbicara. Hanya orang bodoh yang akan tertipu oleh omong kosong seperti itu." "Cukup." Nenek menghentikan pertengkaran itu. Diandra mengerutkan kening sebelum dia menatap neneknya dengan getir dan berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa menyalahkan Viana, Bu. Ini semua salah Elsa. Dia mulai memberitahu kami saat dia turun." Viana sangat kesal sehingga dia melemparkan susu ke arahnya secara mendadak. Siapa yang mengira dia akan menghindar? Maksudnya Harry akan aman jika bukan karena refleks Elsa. Elsa tidak senang mendengar ini. "Apakah aku memarahi kalian berdua? Kamu adalah orang-orang yang tersinggung dan secara tidak langsung mengakui bahwa kamu adalah kepala babi. Apakah saya pernah mengatakan siapa yang saya maksud? Kamu bukan anak kecil lagi, Bibi Diandra. Jangan terlalu kurang ajar." Diandra hendak mengamuk ketika Harry berteriak, "Kalian bertiga dihukum hari ini. Aku membuat kalian semua membersihkan setiap inci dari rumah ini. Semua pelayan diberikan hari libur hari ini. Saya akan memecat siapapun yang masuk dan membantu mereka." Ekspresi Diandra dan Harry berubah setelah pengumuman Harry. Faktanya, kedua wanita itu terlihat lebih menakutkan daripada neneknya. "Apakah kamu tahu seberapa besar tempat ini, Harry? Bagaimana kita bertiga bisa membersihkan semuanya? Jangan beri aku omong kosong. Saya ingin tempat ini berkilau bersih. Ini harus tutup mulut untuk sementara waktu." Diandra tidak berani menentangnya. Namun, Viana mengernyitkan dahinya dan berkata, "Aku masih memiliki beberapa urusan yang harus diurus di perusahaan, Ayah. Saya perlu terburu-buru membuat sketsa desain untuk klien." Harry ragu sejenak, dan menjawab, "Jangan beri aku alasan apapun. Serahkan pekerjaanmu kepada orang lain." Setelah mendengar ini, Viana menggertakkan giginya dan menatap Elsa dengan kebencian. Elsa mengabaikannya dan malah menatap Harry. Dia berkata, "Mengapa saya harus dihukum jika mereka salah?" Harry menjawab, "Semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena kamu." "Siapa yang harus saya hukum jika bukan kamu?" Elsa berkata lagi, "Viana adalah orang yang membasahimu dengan susu. Apa hubungannya dengan saya?" Viana marah dan berkata, "Mengapa aku membuang susu ke wajahmu jika kamu tidak memarahiku?" Elsa bertanya, "Apa yang aku bilang? Bagaimana dia bisa memberitahu mereka bahwa Elsa memanggilnya kepala babi? Itu akan terdengar seperti dia memarahi dirinya sendiri." Setelah menyadari bahwa pertengkaran akan dimulai lagi, neneknya berkata, "Cukup. Kalian bertiga salah, terutama Viana. Kamu hanya perlu membersihkan lantai 2, Elsa. Serahkan sisanya pada Viana dan Diandra." Diandra dan Viana jelas tidak senang dengan putusan itu. Nenek berkata lagi, "Cukup. Harry, cepat kembali ke kamarmu dan bersihkan dirimu. Kamu hanya akan menjadi lelucon jika seseorang melihatmu seperti ini." Harry kembali ke kamar. Saat nenek berjalan menuju arah Diandra, yang terakhir mengambil kesempatannya dan berkata, "Bu, lantai 2 tidak seberapa dibandingkan dengan halaman dan lantai pertama." Nenek berkata, "Ini sangat besar, tapi seberapa kotornya itu? Kami punya pelayan yang membersihkannya setiap hari. Aku sudah mengambil keputusan. Saya akan memeriksa setiap sudut secara pribadi setelah ini." Diandra dan Viana marah,
nenek jelas memihak sisi Elsa. Melihat ini, Elsa mengerjapkan matanya saat dia duduk di kursi sambil tersenyum. Dia tidak keberatan dengan perintah itu. Dia hanya akan menganggapnya sebagai hari libur kerja. Nyatanya, neneknya punya niat lain. Dia tidak yakin apakah Elsa benar-benar putus dengan pemilik Pandau Permai. Jika mereka memperlakukannya terlalu kasar sekarang, dia mungkin akan menjelek-jelekkan mereka kepadanya dan merusak segalanya. Setelah sarapan, Harry pergi bekerja dengan ekspresi murung. Karena nenek tidak ada hubungannya, dia tinggal di rumah untuk mengawasi mereka bertiga. Diandra dan Fiana tidak berani mengendur di bawah kehadiran wanita tua itu. Begitu mereka dengan patuh mengenakan pakaian pelayan, keduanya mulai membersihkan rumah. Beban kerja mereka benar-benar bukan lelucon. Lantai pertama lebih besar dan memiliki lebih banyak ruang bersama, seperti ruang tamu, kamar mandi, ruang belajar, dapur, dan masih banyak lagi. Ruang di luar rumah bahkan lebih besar. Mereka harus membersihkan halaman yang luas, halaman rumput, taman, dan bahkan kolam ikan. Daftar itu tidak lengkap. Memikirkan itu, Elsa tidak bisa menahan senyum. Sebaliknya, lantai 2 hanya terdiri dari 2 kamar tamu, kamar tidurnya, koridor besar, dan balkon. Jauh lebih mudah dibersihkan. Dia pertama kali pergi untuk membersihkan kamarnya. Setelah itu, dia menuju ke bawah untuk minum teh. Fiana sedang menyedot debu di lantai ruang tamu ketika dia melihat Elsa. Yang pertama segera mendorong ruang hampa ke arah Elsa dan menggerutu dengan kebencian, "Elsa, aku akan membuatmu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan." "Tunggu saja," Elsa menjawab, "kalian berdua bahkan belum menyelesaikan 1/5 pembersihan. Cepatlah jika Anda ingin menyelesaikannya sebelum malam tiba." Setelah mengatakan itu, Elsa berjalan menuju sofa di ruang tamu. Fiana awalnya ingin menyuruh wanita itu pergi. Namun, Elsa telah berjalan ke ruang tamu untuk minum teh dengan nenek. Oleh karena itu, Fiana hanya bisa menggertakkan giginya saat dia berjalan ke arah lain. Nenek memegang cangkir tehnya saat dia melihat Elsa menghabiskan tehnya sekaligus. Wanita tua itu bertanya dengan penuh arti, "Kamu pasti bahagia hari ini?" Elsa meminum secangkir teh lagi dan tersenyum pada nenek, "Aku bahagia setiap hari." Nenek bertanya, "Apakah begitu?" Elsa menganggukkan kepalanya dan berseri-seri, "Ya. Tidak bisakah kamu lihat sendiri, Nek? Dia sering menangis ketika dia masih kecil, karena itu memecahkan banyak masalah. Namun, sekarang setelah dia lebih tua, dia menyadari bahwa tersenyum adalah senjata terbaiknya." Nenek mendengus pelan. Dia tahu bahwa Elsa hanya menyangkal. Namun, melihat wanita itu begitu bahagia, membuat wanita tua itu mempertanyakan apakah perpisahannya hanyalah ilusi palsu. Nenek bertanya, "Apakah pemilik teknologi Pandau Permai memperlakukanmu dengan baik, Elsa?" Elsa tersenyum licik, "Jangan mencoba untuk menanyakan tentang itu dari saya, Nek. Saya tidak berpikir kehidupan pribadi saya ada hubungannya dengan perusahaan." Nenek menjawab, "Aku nenekmu, Elsa. Kamu adalah tanggung jawab saya untuk mengetahui tentang urusan pribadimu." Elsa menjawab, "Jadi, kamu adalah nenekku. Saya pikir kalian baru saja menjemput saya dari jalanan atau semacamnya." Saat dia mengatakan itu, ekspresi wajah nenek berubah. Ada sedikit kesuraman di matanya juga. Namun demikian, tatapan wanita tua itu terlalu sulit untuk dibaca. Nenek berkata, "Beberapa hal tidak bisa dijadikan lelucon, Elsa." Saat itu, Elsa meletakkan cangkir tehnya, berdiri, dan membersihkan debu darinya. "Oke, aku mengerti. Nikmati tehmu. Aku masih harus membersihkan lantai atas." Elsa bisa merasakan tatapan tajam nenek dan senyuman sinis saat dia menuju ke atas.
Dia tahu apa yang dipikirkan wanita tua itu. Yang terakhir ingin dia mendekatkan perusahaan Nugroho dan Pandau Permai. Langkah yang bagus. Elsa menuju ke atas dan pergi ke balkon. Saat dia melihat Diandra sedang membersihkan halaman, suasana hatinya langsung berubah menjadi baik. Elsa berkata, "Kamu bahkan lebih lambat dari kura-kura, Bibi Diandra. Kalau terus begini, kamu bahkan tidak akan menyelesaikan pembersihan saat malam tiba." Diandra sedang menyapu lantai. Dia langsung marah ketika dia tiba-tiba mendengar Elsa mengejeknya. Semua ini terjadi karena jalang itu, Elsa. Beraninya dia membuat komentar sarkastik sekarang. Diandra melihat ke balkon dan memberi Elsa ketakutan akan kematian. Dia mengamuk, "Jalang, mengapa kamu tidak menunjukkan kepada saya apa yang kamu miliki dengan membersihkan halaman sendiri?" Elsa meninggikan suaranya, "Siapa yang kamu panggil?" Diandra membuka mulutnya untuk menjawab tanpa berpikir dua kali, tetapi dia menghentikan kata-katanya di tengah kalimat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.